Raja Iblis yang dipanggil salah, Arka adalah pegawai kantoran yang hidupnya penuh tekanan, lembur, dimarahi atasan, hidup monoton tanpa arah. Suatu malam ketika ia berjalan pulang, lingkaran sihir bercahaya muncul di bawah kakinya. Sekejap tubuhnya terseret ke dunia asing. Ia terbangun di aula megah dengan dikelilingi penyihir dan monster. Mereka bersujud sambil berteriak, "Raja Iblis, pemimpin kegelapan, akhirnya kau datang kembali." Arka tertegun. Dia bukan Raja Iblis, hanya manusia biasa. Namun setiap geraknya malah disalahartikan. Saat pulpen jatuh dari sakunya, para prajurit berteriak ketakutan, mengira itu senjata kutukan. Ketika ia menguap karena lelah, awan gelap menutupi langit, semua menganggap itu kekuatan penghancur. Meski bingung, Arka terjebak dalam peran yang tidak pernah ia inginkan. Raja Iblis baru. Kesalahpahaman yang jadi senjata. Kerajaan manusia tentu tidak tinggal diam. Mereka mengirim pahlawan muda bernama Serena, gadis berani yang ditakdirkan untuk membunuh Raja Iblis. Serena menantang Arka, namun ketika melihat wajahnya yang kebingungan dan panik, ia sadar pria ini tidak jahat. Daripada bertarung, Serena akhirnya bekerja sama dengannya. Arka berpura-pura menjadi Raja Iblis yang menakutkan. Sementara Serena bergerak diam-diam untuk mencegah perang besar. Perlahan, keduanya mulai menyatukan manusia dan monster melalui diplomasi. Dan serangkaian kebetulan konyol yang terus membuat Arka tampak berwibawa. Bayangan yang bangkit. Namun tidak semua setuju. Para jenderal iblis mulai meragukan Arka. Zorath, naga hitam yang perkasa, mencoba menguji kekuatannya. Saat duel, Arka hampir mati, tapi kebetulan singgasana runtuh dan menimpa Zorath. Semua pasukan bersorak, mengira itu kekuatan sang raja. Meski Arka selamat, sejak itu ia mulai mendengar bisikan gelap di kepalanya. "Teruskan berpura-pura. Sebentar lagi kau akan menjadi aku yang sebenarnya." Serena curiga dengan kondisi Arka, mencari kebenaran. Ia menemukan naskah kuno. Pemanggilan Raja Iblis seharusnya mendatangkan makhluk kegelapan, namun ritualnya gagal. Jiwa Arka yang kebetulan lewat malah tersedot. Tapi kekuatan sejati Raja Iblis tetap ada, perlahan meresap ke tubuhnya. Pertarungan terakhir, kebenaran akhirnya pecah. Para jenderal iblis memberontak menyerang istana Arka, yang kehabisan alasan terpojok. Pada saat itu, bisikan gelap mengambil alih tubuhnya. Matanya memerah, aura kegelapan meledak. Dunia berguncang seakan Raja Iblis asli benar-benar bangkit kembali. Serena berdiri di hadapannya. Meski tubuhnya gemetar, "Arka, kau bukan iblis. Kau hanya manusia yang ingin hidup damai." Kata-kata itu menembus kesadarannya. Arka berjuang melawan kegelapan yang hendak menelannya. Dalam momen terakhir ia menggenggam kepalan tangannya. Lalu dengan teriakan penuh tekad, ia menghancurkan inti kekuatan Raja Iblis yang mulai menyatu dalam tubuhnya. Ledakan cahaya menelan medan perang dan akhir yang baru. Ketika debu mereda, Zorath dan para jenderal menyerah. Kekuatan Raja Iblis lenyap. Dan untuk pertama kalinya, dunia monster dan manusia bisa saling berbicara tanpa rasa takut. Arka jatuh tersungkur, tubuhnya lemah. Ia tidak bisa pulang ke dunianya, karena satu-satunya jalan pulang sudah hancur bersama kekuatan Raja Iblis. Namun ia tersenyum tipis. "Mungkin gue nggak bisa balik, tapi di sini gue bisa hidup tanpa topeng." Serena menemaninya, dan bersama mereka mulai membangun dunia baru yang damai. Bukan sebagai Raja Iblis, bukan sebagai pahlawan, melainkan hanya sebagai manusia biasa yang akhirnya menemukan arti hidupnya